Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang protein dan membran sel. Nah, protein sendiri merupakan senyawa kompleks yang berbobot molekul tinggi, yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Dari gambar di atas bisa kita lihat, protein merupakan komponen besar dan kompleks yang disusun oleh subunit yang lebih kecil yang disebut asam amino. Amino sendiri merupakan molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat, dengan keempat lengannya yang masing-masing mengikat H, gugus amina, gugus karboksil, dan rantai samping. Dan saat berada di dalam air, asam amino akan berubah menjadi ion atau biasa disebut ion Zwitter. Yang kedua yaitu struktur protein, di mana definisi struktur protein merupakan suatu struktur biomolekuler yang terdiri dari suatu molekul protein. Setiap protein, khususnya polipeptida, merupakan suatu polimer yang merupakan urutan yang terbentuk dari berbagai asam amino. Struktur protein dibagi menjadi 4. Yang pertama, struktur primer hanya terdiri dari berbagai asam amino yang memanjang. Yang kedua, sekunder, yaitu terbentuk dari beberapa lipatan akibat interaksi antar atom. Yang ketiga, tersier, yaitu gabungan antara struktur primer dan sekunder. Yang keempat, kuartener, yaitu gabungan antara struktur tersier dan membentuk protein yang besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk struktur protein itu. Yang pertama, struktur primer itu merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino. Asam amino membentuk protein tersebut. Yang kedua, struktur sekunder. Di sini pada struktur sekunder membentuk alpha helix. Nah, yang ketiga, struktur tersier, dia membentuk rantai double helix. Yang keempat yaitu kuartener, struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini kadang-kadang terselip ion atau molekul lain yang bukan asam amino saja, tetapi misalnya pada hemoglobin yang pada proteinnya terselip ion Fe3+. Oke, pada slide kali ini aku akan menjelaskan tentang macam-macam protein pada membran sel. Di sini yang pertama ada protein intrinsik atau integral, yang merupakan protein yang terdapat di kedua lapisan fosfolipid yang memiliki fungsi sebagai corong masuknya suatu molekul dari luar sel ke dalam sel. Yang kedua di sini ada protein ekstrinsik atau periferal, yang merupakan protein yang hanya terdapat pada satu lapisan fosfolipid saja. Protein membran terdiri dari dua daerah, yang pertama hidrofilik, yaitu bagian luar yang suka air. Dan yang kedua adalah hidrofobik, yaitu bagian yang berada di antara dua lapisan fosfolipid yang memiliki sifat tidak suka dengan air. Protein sebagai reseptor. Dalam biokimia dan farmakologi, reseptor adalah molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel. Ketika sinyal kimia semacam itu berikatan dengan reseptor, mereka menyebabkan beberapa bentuk respon seluler. Misalnya, perubahan aktivitas listrik sel. Reseptor dapat terikat pada membran sel, sitoplasma, ataupun nukleus, yang masing-masingnya hanya dapat dilekati oleh jenis molekul sinyal tertentu. Molekul pemberi sinyal yang melekat pada suatu reseptor disebut juga dengan ligan, yang dapat berupa suatu peptida atau molekul kecil lainnya, seperti neurotransmitter, hormon, obat, ataupun toksin. Protein reseptor dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasinya. Reseptor transmembran meliputi reseptor terhubung dengan saluran ion,
reseptor terhubung dengan protein G, dan reseptor terhubung dengan enzim. Reseptor inseluler adalah yang ditemukan di dalam sel dan termasuk reseptor sitoplasma dan reseptor inti. Molekul yang ditentukan secara endogen untuk reseptor tertentu disebut sebagai ligan endogen. Misalnya, ligan endogen untuk reseptor asetilkolin nikotinik adalah asetilkolin, tetapi reseptor juga dapat diaktifkan oleh nikotin. Setiap reseptor dihubungkan dengan jalur biokimia seluler spesifik. Sementara banyak reseptor ditemukan di sebagian besar sel. Masing-masing reseptor hanya akan mengikat dengan ligan struktur tertentu, seperti halnya kunci yang hanya akan menerima kunci dengan bentuk khusus. Ketika ligan berikatan dengan reseptornya, ia mengaktifkan atau menghambat jalur biokimia yang terkait reseptor. Adapun macam-macam protein reseptor. Ada reseptor ionotropik, reseptor terhubung protein G, reseptor troksin kinase, dan reseptor inti. Dari mana sih kita bisa mendapatkan protein-protein tersebut? Protein itu terdiri dari beberapa asam amino, di mana asam amino diproduksi dalam tubuh sendiri. Namun, itu hanya sebagian lain protein didapatkan dari sumber makanan yang kita makan. Yang pertama adalah ikan. Ikan dalam seporsi bisa menghasilkan 19 gram protein. Bahkan dalam beberapa ikan seperti tuna dan salmon dapat dihasilkan hingga 27 gram protein. Yang kedua adalah susu dan olahannya seperti keju dan yogurt. Selain menyumbang banyak vitamin D, ternyata olahan ini juga menyumbang banyak protein hingga 20 gram per sajiannya. Lalu yang ketiga ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini menyumbang protein sampai 24 gram per 100 gram sajiannya. Selain kaya protein, kacang-kacangan juga mengandung serat yang cukup tinggi. Selain 3 sumber tadi, protein juga dapat dihasilkan dari sumber lain namun dengan jumlah yang tidak banyak seperti telur dan daging-dagingan. Nah, kita membahas bagaimana fungsi protein dalam kesehatan. Nah, dari 4 foto ini kita bisa melihat bahwa protein berperan dalam hormon, dalam antibodi, dalam materi genetik, bahkan pada jaringan tubuh. Kok bisa sih protein berfungsi dalam antibodi? Nah, protein itu membantu pembentukan imunoglobulin dalam tubuh. Yang fungsi imunoglobulin tersebut adalah untuk melawan bakteri dan virus yang menyerang. Nah, protein juga membentuk sebagian besar hormon, di mana hormon ini berfungsi untuk mengantarkan sinyal dan proses biologis antar sel, antar jaringan, bahkan antar organ. Protein juga berperan dalam reaksi biokimia pada tubuh kita. Nah, reaksi ini diwakilkan oleh enzim. Enzim itu dibentuk dari protein loh. Nah, seperti yang kita tahu, protein juga berperan dalam pembentukan jaringan. Kenapa? Karena ternyata sebagian besar anggota tubuh ini disumbangkan oleh adanya protein. Jangan dilupa, protein juga berperan dalam materi genetik kita, yaitu DNA, di mana protein berperan penting dalam proses penyusunannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan membran sel. Membran sel atau yang biasa disebut dengan membran plasma adalah bagian terluar dari sel yang menjadi pembatas antara bagian dalam dan luar sel. Membran plasma tersusun atas lemak seperti fosfolipid dan kolesterol, protein, dan karbohidrat seperti glikogen. Membran plasma bersifat selektif permeabel serta menyeleksi molekul yang masuk ke dalam sel. Membran sel. Sifat membran sel yaitu antara lain ada yang dinamis karena terdapat unsur seperti struktur seperti air. Yang kedua asimetris karena komposisi protein dan lipid di bagian luar tak sama dengan komposisi protein yang di bagian dalam sel. Pertama, impermeable yaitu sifat membran sel yang tak mengizinkan zat apapun di luar sel untuk masuk ke dalam sel. Yang kedua, permeable
merupakan sifat di mana semua zat melewati membran sel untuk masuk ke dalam sel. Biasa ini dimiliki membran sel yang rusak atau hampir mati hingga sel tak dapat bertahan hidup. Yang ketiga, semi permeable, yaitu suatu keadaan di mana hanya zat-zat tertentu yang dibutuhkan sel yang bisa masuk ke dalam sel. Biasanya membran sel normal mempunyai sifat semi permeable. Komponen penyusun membran sel antara lain adalah fosfolipid, lipoprotein, glikoprotein, dan glikolipid. Komponen membran sel semi permanen dilapisi membran. Adapun fungsi-fungsinya. Lipoprotein adalah gabungan antara lemak dan protein. Fungsinya adalah untuk mengikat lipid di sekitar tubuh dalam darah. Glikoprotein merupakan senyawa karbohidrat yang berikatan dengan protein, yang memiliki fungsi sebagai reseptor untuk senyawa, misalnya hormon, protein, dan juga sebagai tempat pelekatan sel. Glikolipid merupakan senyawa karbohidrat yang berikatan dengan lipid. Fungsinya sebagai tanda atau sinyal pengenal dari sel. Apabila ada sel asing yang masuk ke dalam tubuh, maka antibiotik akan membaca sel asing tersebut. Kemudian ada fosfolipid. Fosfolipid adalah gabungan antara lemak dan fosfat yang bersifat hidrofilik dengan ujung polar. Fungsinya sebagai bahan penyusun membran sel dan membantu sel dalam mempertahankan struktur internal dan lingkungan. Ya, di slide ini kita sudah bisa lihat di atas ini sudah ada struktur dari membran sel. Kali ini saya akan menjelaskan transport antar sel. Transport antar sel dilakukan dan terjadi di membran sel. Terdiri dari yang pertama, transport pasif, yaitu transport molekul yang berukuran kecil dan tidak menggunakan energi ATP dan mengikuti gradien konsentrasi. Contohnya, difusi terfasilitasi dan osmosis. Transport aktif, yaitu transport molekul berukuran besar yang menggunakan energi ATP dan melawan gradien konsentrasi melalui protein intrinsik. Contohnya pompa ion, konstranspor, endositosis, dan eksositosis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penjelasan singkat dari contoh transport aktif dan pasif. Yang pertama, ada difusi. Difusi adalah proses perpindahan zat terlarut yang menuruni gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik. Yang kedua ada difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi adalah difusi yang dibantu oleh protein transport. Yang ketiga adalah osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut yang menaiki gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi tinggi atau hipertonik. Yang keempat ada pompa ion, yaitu transport yang terjadi karena adanya beda potensial membran. Contoh, pompa ion Na+ dan K+ pada sel saraf sewaktu menghantarkan impuls. Yang kelima, kontranspor, yaitu transport zat yang mengaktifkan N-transport zat lain. Contoh, H+ dipompa keluar sel untuk mengaktifkan transport sukrosa ke dalam sel. Yang keenam, endositosis dan eksositosis, yaitu pembukaan vesikel yang menghantarkan zat makromolekul menuju dalam atau luar sel. Contoh, vesikel pada fagositosis. Kita lihat berikut adalah fungsi membran sel di dalam tubuh. Nah, membran sel ini sebagai penyokong juga pelindung bagi organel-organel yang ada di dalamnya. Nah, fungsi penting yang lainnya adalah dia tempat komunikasi. Komunikasi artinya membran sel ini menjadi tempat keluar masuknya sel atau molekul dalam tubuh.